Kamu udah daftar TikTok affiliate tapi komisinya masih sedikit, atau bahkan belum dapat komisi sama sekali. Kayaknya kalian ngelakuin kesalahan ini deh. Apa aja yang perlu diperbaikin? Simak terus! Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas 8 kesalahan besar TikTok affiliate pemula yang sering dilakukan terbaru 2023. Tapi sebelum kita bahas, jangan lupa ya untuk di-like dulu video ini. Kalau udah di-like, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe serta aktifin lonceng notifikasinya. Kenapa kalian wajib banget buat subscribe? Karena aku bakal bagiin tips, tutorial, ataupun sharing seputar online shop dan juga seputar TikTok affiliate. So, langsung aja kita mulai ke videonya. Oke teman-teman, sekarang kan emang lagi trending banget ya perihal TikTok affiliate, dimana kita itu bisa mendapatkan penghasilan atau bisa mendapatkan komisi dengan cara mempromosikan produk-produk yang ada di TikTok. Untuk cara kerja dari TikTok affiliate ini juga gampang ya. Kalau misalnya nih teman-teman lagi scroll video TikTok, terus ketemu sama video yang ada keranjang kuningnya, nah biasanya si pembuat video itu adalah seorang afiliator TikTok. Dan kalau kita klik keranjang kuningnya, terus kita check out, nanti si pembuat video itu akan mendapatkan komisi atau dapat uangnya kayak gitu. Atau kalau misalnya kalian lihat ada yang nge-live di TikTok, dia ini lagi jualan produk atau lagi promosiin produk, dan di live-nya dia ini ada keranjang untuk kita check out. Nah, biasanya ini adalah afiliator TikTok juga. Jadi intinya, untuk bisa dapat komisi, kita posting aja video di TikTok, terus kita tautin keranjang kuning, dan kalau ada audiens TikTok yang check out melalui keranjang kuning kita, baru deh kita mendapatkan komisinya. Atau kita juga bisa live streaming, dan ya, orang itu juga harus check out dulu di live kita, baru kita bisa ngedapetin uangnya atau ngedapetin komisinya. Kalau misalnya kita seriusin pekerjaan TikTok affiliate ini, itu penghasilannya bisa di luar dugaan banget loh teman-teman. Karena dari aku sendiri pun udah ngebuktiin, dan juga banyak banget afiliator TikTok di luar sana yang bisa sukses gara-gara main TikTok affiliate. Jadi intinya income dari TikTok affiliate ini per bulannya itu bisa jutaan, puluhan sampai ratusan juta gitu. Langkah awalnya biar bisa join affiliate TikTok, kita harus daftar TikTok affiliate dulu ya. Untuk cara daftarnya, kalian bisa cek aja di video aku yang ini. Nah, kita masuk ke poin pembahasan kita. Jadi, aku udah ngerangkum beberapa hal yang menurut aku ini adalah kesalahan-kesalahan para afiliator pemula, sehingga kalian itu masih sedikit komisinya atau bahkan belum dapat komisi sama sekali. Jadi, kesalahan ini harus kalian perbaiki dan harus kalian hindari ya. Kesalahan pertama adalah upload konten video TikTok yang tidak original. Kendala para afiliator pemula, kalian itu banyak banget yang ngeluhin, "Kak, aku nggak bisa bikin konten untuk video TikTok affiliate-nya." Alhasil, kalian mengambil jalan pintas dengan cara re-upload konten orang lain. Re-upload itu artinya kalian maling video ya dari orang lain, terus kalian posting ulang di TikTok-nya kalian. Nah, cara ini kurang baik kalau kalian terapkan. Contohnya kayak konten ini teman-teman. Ini aku re-upload video dari orang Cina, aku posting ulang di TikTokku, dan kalian bisa lihat sendiri itu viewersnya ya cuma segini, mentok-mentok cuma 1000-an. Kalau untuk coba-coba, aku rasa nggak masalah untuk re-upload. Tapi kalau untuk jangka panjang, akun TikTok kalian itu nggak akan bisa berkembang. Kalau video yang kita upload nggak original, videonya bukan hasil buatan kita sendiri, nah itu bakalan susah banget untuk FYP atau bahkan videonya sama sekali nggak bisa naik. Karena algoritma TikTok itu lebih pintar ya teman-teman. Dia tahu mana video yang hasil buatan kita sendiri sama video hasil re-upload. Apalagi re-uploadannya itu dari awal sampai akhir itu sama persis, nggak ada yang kita perbarui sama sekali. Nah ini nggak akan bisa untuk FYP. Jadi untuk afiliator pemula, dari sekarang belajarlah untuk bikin video dan upload video hasil buatan kalian sendiri ya. Karena konten yang original itu berpeluang untuk viewersnya bisa meledak.
Kesalahan kedua adalah bikin video TikTok asal upload tanpa mikirin kualitas. Nah, ini yang paling penting, karena kalau kita mau berkembang di TikTok, kuncinya atau nyawa afiliator itu adalah di video yang diupload. Video yang berkualitas pastinya videonya harus jernih, videonya nggak amatir alias nggak goyang-goyang. Kemudian pencahayaan videonya juga harus bagus, audionya harus jelas, dan videonya harus menarik. Jadi penting banget untuk videonya diedit dulu sebelum dipublish. Dan teman-teman, menurutku kalau mau tag video, ini adalah realistis yang emang bener-bener harus kita terima. Kalau kita mau FYP, itu lebih bagus kita tag videonya pakai kamera atau seminimal-minimalnya pakai HP iPhone. Jadi, kalau mau investasi ke starter pack atau alat ngekonten, menurut aku nggak masalah banget. Apalagi tujuannya untuk menunjang produktivitas pekerjaan dan bisa meningkatkan kualitas video konten kita. Jadi, selama aku ngonten, yang paling penting sih HP iPhone sama ring light. Kesalahan ketiga masih berhubungan sama kesalahan di poin kedua adalah nggak fokus satu niche alias ganti-ganti mulu. Nah, menurutku kalau mau jadi afiliator yang bisa dikenal, akun TikTok kita itu harus bahas di satu tema aja. Jadi jangan upload konten yang random atau gado-gado. Jadi mulai sekarang teman-teman tentuin fokusnya mau bahas di topik apa. Disesuaikan aja sama passion kalian. Kalau misalnya kalian suka masak, ya kalian bisa bikin konten tentang masak. Kalau misalnya kalian ngerti sama make up ataupun skincare, kalian bisa jadi beauty vlogger. Atau kalian suka nih di bidang fashion, kalian bisa bikin rekomendasi outfit. Aku punya rekomendasi beberapa jenis konten yang bisa kalian coba, dan jenis konten ini itu banyak dicari sama audiens TikTok. Jadi kalian bisa lihat di sini ya. Bikin konten dengan fokus satu tema ini akan membuat kalian mudah diingat dan dikenal sama orang-orang. Dan juga membuat algoritma TikTok itu lebih paham sama akun kalian masuknya ke dalam kualifikasi jenis konten seperti apa. Jadi nantinya akun TikTok kalian itu lebih mudah untuk berkembang. Sama halnya kayak YouTube aku ini, aku udah dikenal sama audiens aku adalah seorang konten kreator yang bahas seputar Shopee, TikTok, dan bisnis. Dan ini membuat mindset orang-orang kalau mau cari informasi seputar Shopee, TikTok, dan bisnis, itu pasti mereka akan inget aku karena ya aku bahasnya satu topik di bidang ini aja. Jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman. Kesalahan keempat adalah tidak riset produk affiliate. Misal teman-teman udah upload video konten TikTok affiliate-nya, udah cantumin keranjang kuning, nah kebetulan ada audiens yang tertarik. Dia klik keranjang kuning kalian, pas dia mau check out, ternyata produknya habis. Atau produknya pas dicek itu ratingnya rendah. Nah, sayang banget kan? Padahal kita bisa dapat penjualan, tapi gara-gara kita nggak riset produk yang kita cantumin di keranjang kuning tadi, itu malah kita gagal untuk ngedapetin komisi. Nah, di sini poinnya, kalian harus cari produk affiliate yang stoknya itu banyak. Terus, kalau misalnya kalian nge-affiliatein baju itu kan ada warna-warnanya ya. Nah, kalian harus pastiin kalau stok warnanya itu lagi banyak dan emang lagi lengkap. Jadi nggak banyak yang habis gitu. Dan untuk pemilihan rating produk, itu cari produk yang ratingnya minimal 4.7. Jangan di bawah 4.7, karena kalau di bawah 4.7 itu bakal jadi pertimbangan juga untuk si customer ngebeli produknya. Karena biasanya rating di bawah 4.7 itu produknya agak kurang bagus. Kesalahan kelima adalah mengabaikan cara upload. Nah, menurutku kalau mau upload video di TikTok dan mau FYP, kalau FYP udah pasti bakal ngaruh ke penjualan keranjang kuning, itu kita harus upload video yang ada value-nya ya. Artinya nggak upload video yang asal-asalan. Biar bisa FYP, salah satu cara yang bisa kita optimasikan adalah kita harus optimasiin caption video TikTok kita. Jadi bikin aja caption yang singkat,
yang menggambarkan isi video kita. Terus kalau bisa bikin caption yang mengandung pertanyaan, supaya ini bisa menarik audiens TikTok untuk komentar ya teman-teman. Karena kalau video kita banyak interaksinya, banyak yang nge-like, kemudian banyak yang komen, banyak yang share, video kita akan dinilai baik oleh TikTok, dan TikTok akan nge-push video kita ke lebih banyak orang. Di bagian caption itu juga bisa ditambahin hashtag ya, jadi tambahin aja hashtag yang relevan, yang sesuai dengan konten yang kalian upload. Hashtagnya nggak usah banyak-banyak, karena sekarang menurut aku penggunaan caption dan hashtag itu lebih memudahkan video kita bisa dicari dan bisa ditemukan sama audiens TikTok. Karena sekarang TikTok itu hampir sama kayak Google dan YouTube. Dia ini adalah mesin pencari, jadi kita bisa ngusahain di bagian caption sama hashtag itu harus bisa mengandung kata kunci. Kesalahan keenam, tidak membangun hubungan baik dengan audiens. Mulai sekarang, teman-teman harus bisa bangun hubungan baik dengan audiens. Harus bisa menciptakan engagement yang bagus di akun TikTok kalian. Jadi, kalau misalnya ada audiens TikTok yang komentar di video kita, ya kita harus mengusahakan untuk membalas komentar tersebut, atau seminimal-minimalnya kita itu nge-like komentar dia. Karena sesuai yang udah aku jelasin di poin sebelumnya, kalau video kita banyak interaksinya, itu membuat video kita akan direkomendasikan oleh TikTok ke lebih banyak penonton, sehingga video kita bisa berpeluang untuk FYP. Kesalahan ketujuh adalah tidak mencoba live streaming. Berdasarkan pengalaman aku dan berdasarkan info-info dari afiliator yang udah sukses di luar sana, kalau misalnya kita mau maksimalin komisi yang kita dapetin atau memaksimalkan penghasilan yang bisa kita dapetin dari TikTok affiliate, ya kita harus cobain live streaming teman-teman. Tapi memang untuk nge-live streaming ini kita harus punya sampel produknya ya. Jadi kita harus beli dulu produknya, baru bisa kita promosiin di live streamingnya kita. Dan kalau misalnya akun kalian udah terdaftar di TikTok affiliate, mau followers kalian masih sedikit pun, masih 100 followers atau masih 10 followers, itu kalian tetap bisa nge-live. Jadi kalian bisa cobain fitur live streaming ini ya. Kesalahan kedelapan adalah nggak konsisten. Konsisten ini penting banget ya teman-teman. Kalau kalian afiliator pemula, menurutku itu sehari kalian harus wajib untuk upload satu video. Misal kita konsisten setiap hari kita upload satu video. Kita kan nggak tahu ya video mana yang viewersnya itu bisa meledak atau video mana yang bisa FYP. Bisa jadi dari 1 sampai 10 video yang udah kita upload, ternyata video kita yang ke-8 itu bisa FYP. Nah, tujuan dari konsisten itu ini ya teman-teman, karena kita nggak tahu video mana yang bakalan meledak dan video mana yang mengantarkan kita OTW menjadi selebtok. Kalau kita udah tahu video mana yang viewersnya meledak, ya udah kita terusin aja bikin konten yang seperti itu. Karena itu tandanya audiens kita suka sama video yang kayak gitu. Langkah selanjutnya, kita tinggal bikin strategi supaya video TikTok kita FYP, kemudian konsisten upload video yang berkualitas, cantumin produk-produk affiliate yang sesuai dengan akun TikTok kita, cantumin keranjang kuning, terus coba untuk nge-live, dan yang paling penting itu kuncinya emang harus FYP. Kalau misalnya video kita ada yang meledak, ada yang FYP, itu pasti penjualannya akan meningkat dan komisi yang kita dapetin juga besar. Segini aja sharing-sharing dari aku, semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan atau masih ada hal-hal yang bingung, silahkan kalian komentar aja di bawah, karena aku bakalan seneng dan aku bakalan balas kalau semisalkan kalian komentar di YouTube channel aku. See you on next my video. Bye-bye!